Terik matahari di atas Natar, Lampung, terasa seperti selimut api yang membungkus kota kecil yang selalu sibuk itu. Jalanan utama dipadati deruk knalpot, sepeda motor dan angkot saling berebut celah di antara deretan ruko bercat pudar dan warung-warung tenda yang menjajakan segala rupa. Di tengah hiruk-pikuk itu, sebuah mobil Avanza putih yang bersih berhenti dengan rapi di tepi jalan, tak jauh dari gerbang pasar tradisional yang ramai. Pintu mobil terbuka, dan keluarlah seorang perempuan berkerudung panjang yang menutupi dada, mengenakan gamis berwarna biru langit yang teduh. Wajahnya memancarkan ketenangan, namanya Bunda Aisyah. Di lingkungan sekitarnya, ia dikenal sebagai guru mengaji yang lembut hatinya dan tak pernah habis kesabarannya. Setiap pagi ia mengajar di madrasah kecil yang ia dirikan di samping rumahnya, dan setiap sore, teras rumahnya selalu ramai oleh ibu-ibu yang mengikuti pengajian rutin. Namun hari itu, batas kesabarannya benar-benar sedang diuji oleh takdir. Baru saja ia selesai memborong sekarung beras, beberapa liter minyak goreng, dan puluhan kardus mie instan untuk acara santunan anak yatim di madrasahnya, ia mendapati mobilnya telah dikepung oleh 2 orang petugas polisi lalu lintas. Salah satunya bertubuh tegap, mengenakan kacamata hitam yang menyembunyikan matanya, dan dengan wajah yang kaku ia melambaikan tangan, memintanya mendekat. "Mobil ini milik ibu?" tanya polisi itu, suaranya terdengar datar dan tanpa basa-basi. Aisyah mengangguk sopan, seulas senyum tipis terukir di bibirnya. "Iya, Pak." "Ada masalah apa ya?" "Ini, Bu. Ibu parkir di zona terlarang. Kami sudah beri tanda garis kuning di sini." "Seharusnya ibu tahu," jawab polisi itu. Nadanya terdengar ketus, seolah Aisyah telah melakukan pelanggaran berat. Aisyah memandang ke aspal di bawah kakinya. Garis kuning itu memang ada, tapi warnanya sudah begitu pudar, nyaris menyatu dengan debu jalanan yang tebal. Ia sadar ia telah melakukan kesalahan, tapi cara ia ditegur terasa begitu menusuk dan tidak sopan. "Oh, maaf sekali, Pak. Saya sungguh tidak melihatnya. Saya hanya sebentar membeli sembako ini untuk acara anak-anak yatim di madrasah," ujarnya, berusaha menjelaskan dengan suara yang paling lembut. Polisi itu menatapnya dengan dingin, tatapannya seolah menembus kerudungnya. "Ya, tapi tetap saja salah, Bu. Aturan adalah aturan. Kami harus menindak tegas. Mobil ini harus kami tahan dulu di kantor polisi." Aisyah terperangah. "Ditahan, Pak? Saya bersedia membayar tilang langsung atau mengikuti sidang sesuai prosedur. Kenapa harus ditahan?" Kedua polisi itu saling berpandangan sejenak, lalu salah satunya mendekat dan berbisik pelan, seolah berbagi rahasia. "Kalau mau cepat, ya bisa diurus di sini, Bu. Tapi ya, ada biaya administrasi sedikit." Nada suaranya kini berubah lebih halus, tetapi penuh dengan makna terselubung yang membuat Aisyah merasa mual. Aisyah terdiam sejenak, memproses kata-kata itu. Ia tahu persis kemana arah pembicaraan ini. "Biaya administrasi?" tanyanya, mencoba memastikan. "Iya, Bu. Supaya tidak repot. Kalau diurus di kantor, prosesnya nanti bisa lama sekali. Tapi kalau ibu mau bayar sekarang, cukup 2 juta saja." "Anggap saja untuk bantu-bantu petugas," jawab polisi itu dengan begitu enteng, seolah angka 2 juta adalah hal yang lumrah dan wajar. Aisyah tertegun. 2 juta rupiah. Untuk sebuah kesalahan parkir yang tidak disengaja. Hatinya mulai terasa panas, amarah yang selama ini tertidur pulas mulai menggeliat. Tapi ia masih berusaha keras menahan dirinya. "Pak, saya tahu aturan. Tidak ada istilah biaya administrasi seperti itu dalam hukum. Kalau memang saya bersalah, silakan tilang saya sesuai prosedur yang resmi."
Wajah kedua polisi itu langsung berubah masam. Salah satunya menggerutu kesal. Ya sudah, kalau maunya begitu. Kami tahan saja mobilnya. Ibu urus nanti di kantor. Tapi jangan salahkan kami kalau keluarnya lama. Bisa seminggu lebih baru beres. Aisyah menarik napas dalam-dalam, mencoba mengusir sesak di dadanya. Dalam hatinya, ia berulang kali mengucapkan istighfar. Baik, Pak. Saya akan ikuti aturan. Ia menandatangani surat penahanan kendaraan yang disodorkan kepadanya tanpa banyak bicara lagi. Namun saat mobilnya dinyalakan dan dibawa pergi menuju kantor polisi, ada sesuatu yang terasa mengganjal di hatinya. Ini bukan sekadar penegakan aturan. Ini adalah permainan kotor, dan ia baru saja dipaksa menjadi pemainnya. Malam harinya, mata Aisyah tak kunjung mau terpejam. Ia duduk merenung di ruang tamu rumahnya yang sederhana, diterangi cahaya lampu kuning yang redup. Di atas meja kayu, tergeletak surat penahanan mobil dan tumpukan kwitansi belanjaan untuk anak-anak yatim yang belum sempat ia antarkan. Suaminya, Bimo, seorang guru sejarah honorer di sebuah SMA swasta, melihat mendung di wajah istrinya. Kenapa, Aisyah? Masalah di pasar tadi belum selesai juga, tanyanya lembut sambil duduk di sampingnya. Aisyah menceritakan semua kejadian itu dengan tenang, tanpa emosi yang meledak-ledak. Bimo mendengarkan dengan saksama, sesekali menggelengkan kepala pelan. Itu sudah keterlaluan. Tapi hati-hati, Aisyah. Jangan langsung terbawa emosi. Oknum seperti itu biasanya sudah terbiasa bermain kotor. Kalau kita lawan tanpa bukti yang kuat, kita yang bisa-bisa malah disalahkan. Tapi ini salah, Mas. Ini adalah kezaliman, jawab Aisyah, suaranya bergetar. Kalau terus kita biarkan, mereka akan berpikir semua orang bisa diperas begitu saja. Aku ingin mengurus ini secara benar, sampai tuntas. Bimo menatap wajah istrinya yang teduh namun kini memancarkan keteguhan. Ia tahu, Aisyah bukanlah tipe orang yang akan diam jika melihat ketidakadilan di depan matanya. Baiklah. Besok kita ke kantor polisi bersama. Aku akan menemanimu. Aisyah mengangguk pelan. Tapi di dalam hatinya, sebuah tekad baja mulai terbentuk. Ia ingin membuktikan bahwa tidak semua warga biasa bisa dipermainkan dengan ancaman dan uang. Keesokan paginya, Aisyah dan Bimo tiba di kantor polisi sektor Kota Natar. Bangunan itu tidak terlalu besar, tapi suasananya ramai dan pengap. Di halaman parkir, tampak beberapa sepeda motor dan mobil sitaan berjejer berdebu. Aisyah segera mengenali Avanza putihnya di antara kendaraan-kendaraan itu. Mereka melangkah masuk ke ruang pelayanan. Beberapa warga terlihat sedang duduk menunggu, mengurus berbagai surat. Di balik meja pelayanan, seorang petugas berseragam menatap layar komputernya dengan ekspresi bosan. Permisi, Pak. Saya mau mengurus pengambilan kendaraan saya yang ditahan kemarin. Ini suratnya, kata Aisyah sambil menyerahkan selembar kertas. Petugas itu membacanya sekilas, lalu menatap Aisyah dari atas ke bawah. Oh, iya. Mobil Avanza putih, ya. Tunggu sebentar, saya panggilkan penyidiknya. Beberapa menit kemudian, yang muncul adalah dua polisi yang sama yang kemarin menahannya. Salah satunya tersenyum sinis. Oh, ibu yang kemarin? Ya. Bagaimana? Mau diselesaikan sekarang atau masih mau ngotot ikut prosedur? Aisyah tetap memasang wajah tenang. Saya datang untuk mengikuti prosedur resmi, Pak. Tolong berikan saya surat tilang atau dokumen resmi lain yang diperlukan untuk mengambil mobil saya. Polisi itu tertawa kecil. Ya bisa saja, Bu. Tapi kalau ikut prosedur resmi,
prosesnya akan sangat lama. Nanti kami harus koordinasi dulu dengan atasan, lalu berkasnya harus diperiksa. Tapi kalau ibu mau cepat, mau mobilnya keluar sekarang juga. Ya tahu sendirilah. Aisyah menatapnya tajam. Saya tidak akan membayar sepeser pun di luar aturan resmi. Saya bukan orang kaya, Pak. Tapi prinsip saya tidak akan saya jual untuk hal seperti ini. Suasana di ruangan itu tiba-tiba berubah tegang. Beberapa warga yang sedang menunggu mulai saling berbisik dan melirik ke arah mereka. Petugas lain yang berada di ruangan itu terlihat gelisah. Polisi yang tadi berbicara menepuk meja dengan pelan namun keras. Bu, jangan coba-coba mengajari saya hukum, ya. Saya ini penegak hukum. Jangan sok tahu. Aisyah menatapnya tanpa gentar sedikit pun. Justru karena Bapak adalah penegak hukum, Bapak seharusnya tidak akan meminta uang tanpa dasar hukum yang jelas. Polisi itu mendengus marah, wajahnya memerah. Sudah, saya capek bicara dengan ibu. Mobil ibu kami tahan dulu sampai ada perintah lebih lanjut dari atasan. Silakan keluar kalau hanya mau berdebat. Aisyah berdiri perlahan, tapi wajahnya kini telah berubah. Tidak ada lagi kelembutan yang biasa terpancar. Ada api perlawanan yang menyala terang di matanya. Baik, Pak. Saya akan keluar. Tapi ini bukan berarti saya menyerah. Ia melangkah keluar dari kantor polisi itu dengan langkah tegas, meninggalkan suaminya yang masih terkejut. Bimo segera menyusulnya. Aisyah, mau kemana? Aisyah menoleh, matanya berkilat. Ke rumah Rina. Dia wartawan media lokal. Aku akan ceritakan semuanya. Kalau mereka pikir bisa menekan orang kecil, mereka salah besar. Sore itu juga, kabar mulai berembus kencang di media sosial. Sebuah unggahan dari akun berita lokal menampilkan foto Aisyah yang sedang berdiri di depan kantor polisi, dengan judul, diduga jadi korban pungli, mobil seorang guru ngaji ditahan tanpa alasan jelas. Komentar pun bermunculan deras. Banyak warga yang mengaku pernah mengalami hal serupa. Nama Bunda Aisyah mulai ramai dibicarakan. Di kantor polisi, kedua petugas yang terlibat mulai panik. Waduh, ini bagaimana, Komandan? Beritanya viral. Banyak sekali yang berkomentar negatif, kata salah satu polisi kepada atasannya. Atasannya, seorang perwira menengah bernama Kompol Santoso, hanya bisa menghela napas berat. Saya baru tahu siapa yang kalian tangani. Itu bukan orang sembarangan. Kami, Pak. Tapi hanya masalah kecil, seharusnya bisa selesai cepat. Masalah kecil katamu? Sekarang sudah jadi berita nasional, bentak Santoso. Kalian tahu siapa perempuan itu? Dia itu Bunda Aisyah. Guru ngaji yang sangat dihormati di wilayah ini. Dia punya ratusan murid, ribuan jemaah. Kalau masyarakat sampai marah besar, kita semua yang akan repot. Kedua polisi itu saling berpandangan. Wajah mereka pucat pasi. Sementara itu, Aisyah sedang duduk di rumah temannya, Rina. Mereka menonton berita lokal di televisi yang menayangkan ulang video amatir yang direkam oleh salah seorang warga di kantor polisi tadi pagi. Dalam video itu, Aisyah terlihat tenang, tapi kata-katanya terdengar begitu tegas dan jelas. Yang saya minta hanyalah keadilan. Polisi seharusnya melindungi, bukan menakut-nakuti. Suaranya menggema. Rina menatapnya dengan penuh kekaguman. Kamu sadar tidak, Syah? Dukungan untukmu mengalir dari mana-mana. Tapi kamu juga harus siap-siap. Pihak kepolisian tidak akan tinggal diam. Aisyah tersenyum kecil. Aku tidak takut. Aku tidak bersalah. Kalau mereka mau perang urat syaraf, aku siap.
Malam itu, telepon rumah Aisyah berdering. Suaminya yang mengangkat. Wajah Bimo terlihat tegang. Aisyah, Kapolsek mau datang ke rumah besok pagi. Katanya mau klarifikasi. Aisyah menatap jauh keluar jendela. Lampu jalanan tampak redup, tapi matanya tetap menyala penuh keyakinan. Baik, katanya singkat. Besok, kita hadapi mereka. Pagi itu, suasana di rumah Bunda Aisyah terasa jauh lebih tenang dari hari sebelumnya, namun udara terasa berat dan penuh penantian. Suaminya, Bimo, duduk di ruang tamu dengan wajah tegang, menatap cangkir teh di atas meja yang uapnya sudah tak lagi mengepul. Aisyah, dengan kerudung putih bersih dan wajah tanpa riasan, dengan tenang menyiapkan kopi untuk tamu yang akan datang, Kapolsek beserta rombongannya. Di luar pagar, beberapa warga sudah berkumpul diam-diam, saling berbisik. Mereka penasaran. Nama Aisyah sudah menjadi buah bibir di warung kopi, di grup WhatsApp RT, bahkan menjadi topik khotbah Jumat di beberapa masjid. Bunda Aisyah, kita berani melawan polisi, begitu kira-kira isi obrolan mereka. Sekitar pukul 9, suara mobil dinas berhenti di depan rumah. Dari dalamnya keluar 3 orang polisi berseragam rapi. Salah satunya adalah Kompol Santoso, Kapolsek yang tadi malam menelepon Bimo. Langkahnya tegap, namun wajahnya dipaksa untuk terlihat ramah. Assalamualaikum, Ibu Aisyah, sapanya dengan senyum yang terasa formal. Waalaikumsalam. Silakan masuk, Pak, jawab Aisyah, suaranya sopan namun datar. Mereka duduk di ruang tamu yang sederhana itu. Aisyah bisa langsung membaca situasi, kedatangan mereka bukanlah untuk meminta maaf, melainkan untuk meredam suasana yang sudah terlanjur panas. Kompol Santoso memulai pembicaraan dengan nada yang dibuat sehalus mungkin. Begini, Bu Aisyah. Kami dari pihak kepolisian ingin meluruskan sedikit kesalahpahaman. Kami tahu berita yang beredar sudah membuat masyarakat salah paham. Sebenarnya tidak ada pemerasan atau pungli. Mungkin hanya miskomunikasi antara ibu dan anggota kami di lapangan. Aisyah menatapnya tajam, namun tetap tenang. Miskomunikasi, Pak? Kalau hanya salah paham, kenapa anggota Bapak meminta uang 2 juta rupiah untuk biaya administrasi? Saya masih ingat persis setiap kata yang mereka ucapkan. Kapolsek tersenyum kaku. Nah, itulah, Bu. Mungkin maksud anggota kami tidak seperti itu. Mungkin hanya salah ucap. Kami juga manusia biasa, Bu, bisa melakukan kesalahan. Manusia memang boleh salah, Pak. Tapi manusia tidak boleh memanfaatkan seragam dan jabatannya untuk menekan orang lain, jawab Aisyah cepat. Suasana mendadak menjadi kaku. Bimo menelan ludah, sementara 2 polisi lain yang ikut datang saling pandang dengan gugup. Namun, Kompol Santoso masih berusaha menahan diri. Ia tahu jika ia bicara kasar, situasi justru bisa meledak. Baiklah, Bu, katanya lebih lembut. Kami akan memproses masalah ini secara internal. Tapi kami berharap Ibu bisa membantu menenangkan masyarakat. Berita di luar sudah terlalu liar dan besar. Kalau bisa, Ibu bantu berikan sedikit klarifikasi agar tidak semakin gaduh. Aisyah mengangkat alisnya. Maksud Bapak, saya disuruh diam. Bukan begitu, Bu. Hanya menenangkan suasana saja. Menenangkan dengan cara menutupi kebenaran. Suara Aisyah mulai sedikit meninggi. Pak, saya ini bukan politisi. Saya hanya seorang guru ngaji. Tapi saya tidak bisa menenangkan hati saya sendiri kalau saya tahu bahwa yang salah justru dilindungi. Kapolsek terdiam. Ia tak menyangka, sosok guru ngaji yang terlihat begitu lembut di masyarakat ternyata bisa sekeras baja saat menyangkut prinsip.
Bimo mencoba menengahi. Mungkin maksud Pak Kapolsek agar masalah ini tidak melebar kemana-mana, Syah. Kita kan juga ingin hidup damai. Aisyah menatap suaminya sejenak, lalu menarik napas panjang. Damai itu baik, Mas. Tapi damai tanpa keadilan itu hanyalah diam dalam penindasan. Kalimat itu membuat semua orang di ruangan itu terbungkam. Hanya suara kokok ayam di halaman belakang yang terdengar samar. Kompol Santoso akhirnya berdiri. Baik, Bu. Kalau begitu, kami akan melanjutkan penyelidikan internal. Tapi saya harap, untuk sementara waktu, Ibu tidak menambah unggahan baru lagi di media sosial. Kami khawatir situasi semakin panas. Aisyah hanya mengangguk singkat. Silakan, Pak. Tapi saya juga punya hak untuk bicara. Ketika para polisi itu pergi, beberapa tetangga langsung mendekat. Bagaimana, Bunda? Mereka minta maaf, ya, tanya seorang ibu. Aisyah tersenyum kecil. Tidak, Bu. Tapi mereka sudah tahu bahwa masyarakat tidak bisa dibodohi lagi. Sore harinya, sebuah kejadian lain membuat situasi semakin rumit. Wartawan dari media nasional datang ke madrasah tempat Aisyah mengajar. Mereka meminta wawancara eksklusif. Bu Aisyah, benarkah polisi meminta uang 2 juta rupiah? Kami juga mendengar ada bukti rekaman, tanya seorang reporter muda sambil menyiapkan kameranya. Aisyah mengangguk. Ada rekaman dari seorang warga yang kebetulan merekam saat kejadian di pasar. Suaranya cukup jelas. Saya tidak ingin mempermalukan siapapun, tapi kebenaran harus diungkap. Berita itu kembali viral, kali ini tidak hanya di media lokal, tapi di televisi nasional. Tagar keadilan untuk Bunda Aisyah mulai menjadi trending topik di media sosial. Banyak tokoh masyarakat, bahkan beberapa pengacara ternama, menyatakan siap membantu Aisyah secara hukum tanpa bayaran. Di sisi lain, suasana di kantor polisi semakin panas. 2 anggota yang terlibat langsung dipanggil ke ruang pemeriksaan internal. Kompol Santoso berjalan mondar-mandir dengan wajah kesal. Sudah saya bilang, jangan macam-macam di lapangan. Sekarang lihat akibatnya. Nama polsek kita hancur di semua berita. Salah satu polisi yang kemarin bersikap kasar pada Aisyah mencoba membela diri. Tapi, Komandan, waktu itu kami hanya bercanda. Kami tidak benar-benar memaksa dia membayar. Bercanda, bentak Santoso. Kalian pikir masyarakat ini bodoh? Sekarang video kalian sudah tersebar di semua grup WhatsApp. Kalau kalian bercanda, kenapa suara kalian terdengar begitu serius dan mengancam? Tak ada yang berani menjawab. Santoso menghela napas berat. Baik, saya akan laporkan kasus ini ke Polres. Ini sudah di luar kendali saya. Dan kalian berdua, siap-siap diperiksa oleh Propam. 2 hari kemudian, Aisyah dan Bimo menerima surat panggilan resmi dari Polres untuk memberikan keterangan sebagai saksi. Banyak warga yang ikut mengantar mereka sebagai bentuk dukungan. Mereka membawa spanduk-spanduk kecil bertuliskan, "Kami bersama Bunda Aisyah." Ketika Aisyah tiba di depan gerbang kantor Polres, puluhan wartawan sudah menunggu. Kilatan lampu kamera menyilaukan, suara mikrofon berdenting saling berebut. Tapi Aisyah tetap melangkah dengan tenang, menundukkan pandangannya, dan hanya berucap lirih, "Bismillah." Di ruang pemeriksaan, ia duduk di hadapan 3 petugas Propam berwajah serius. Salah satunya membuka sebuah berkas. "Ibu Aisyah, kami ingin memastikan semua fakta. Bisa Ibu ceritakan kembali kronologinya dari awal?" Aisyah menjelaskan semuanya dengan runtut dan jelas. Mulai dari ia parkir di pasar, pertemuannya dengan 2 polisi, hingga permintaan uang 2 juta rupiah. Ia berbicara dengan tenang,
tanpa ada yang ditambah atau dikurangi. Salah satu petugas kemudian memutar sebuah rekaman suara yang dikirimkan oleh warga. Terdengar dengan sangat jelas percakapan itu, "Kalau mau cepat, 2 juta saja, Bu. Biar beres sekarang." Ruangan itu hening seketika. Para petugas propam saling berpandangan. Tak ada lagi yang bisa disangkal. "Terima kasih, Ibu. Bukti ini sudah lebih dari cukup," kata salah satu dari mereka. "Kami akan segera meneruskan kasus ini ke tahap penindakan." Aisyah menunduk. "Saya hanya menginginkan keadilan, Pak. Bukan balas dendam." Sore harinya, kabar resmi pun keluar. 2 oknum polisi tersebut ditahan sementara untuk pemeriksaan lebih lanjut. Kapolsek Santoso mengadakan konferensi pers singkat di halaman kantornya. "Atas nama institusi kepolisian, kami meminta maaf kepada masyarakat atas tindakan tidak terpuji yang dilakukan oleh 2 anggota kami. Kami berjanji akan menindak tegas sesuai prosedur yang berlaku," katanya di depan puluhan kamera. Berita itu langsung menyebar cepat. Banyak orang bersorak lega. Di kampung Aisyah, warga berkumpul di madrasah malam itu. Mereka mengadakan doa syukur bersama. Namun, Aisyah sendiri tidak merasa menang. Setelah acara doa selesai, ia duduk sendirian di beranda madrasah sambil menatap langit yang gelap. Bimo datang membawa segelas teh hangat. "Semua orang bangga padamu, Aisyah," kata Bimo pelan. Aisyah tersenyum tipis. "Aku hanya melakukan apa yang seharusnya dilakukan oleh siapapun. Tapi tidak semua orang berani melakukannya." Aisyah menatap bintang-bintang yang berkelip di atas langit natar yang cerah malam itu. "Kalau kita semua terus diam, Mas, nanti anak cucu kita akan tumbuh dalam kebohongan. Aku hanya ingin mereka tahu bahwa kejujuran itu masih ada harganya di negeri ini." Bimo menggenggam tangan istrinya. Dalam diam, ia tahu bahwa perjuangan Aisyah belum benar-benar selesai. Tapi malam itu, untuk pertama kalinya sejak kejadian di pasar, Aisyah bisa tersenyum dengan tulus. Keesokan harinya, ia menerima surat dari Polres. Mobilnya dikembalikan dalam kondisi bersih, lengkap dengan surat permintaan maaf resmi. Pihak kepolisian juga menawarkan ganti rugi, namun Aisyah menolaknya dengan halus. "Uang tidak akan bisa menebus kepercayaan yang sudah rusak, Pak," katanya tegas kepada petugas yang mengantar surat. Cukup dengan tegaknya keadilan. Dan sejak hari itu, nama Bunda Aisyah menjadi simbol keteguhan hati di mata warga. Dalam setiap pengajiannya, ia sering berkata, "Terkadang, kebenaran tidak datang dari orang-orang besar yang berkuasa, tapi dari hati kecil yang tidak mau tunduk pada ketidakadilan." Sehari setelah berita permintaan maaf dari kepolisian menyebar, nama Bunda Aisyah masih mendominasi lini masa media sosial. Banyak yang memujinya sebagai pahlawan kecil, sosok pemberani dan jujur. Tapi di tengah lautan pujian itu, arus lain mulai terbentuk. Tidak sedikit pula yang mulai menyerangnya dengan berbagai tuduhan keji. Semuanya berawal dari sebuah unggahan anonim di sebuah akun media sosial bernama Realita Tersembunyi. Akun itu menulis, "Benarkah Bunda Aisyah adalah korban? Ataukah sengaja memprovokasi polisi demi popularitas? Sumber kami menyebutkan ada kepentingan politik di balik aksinya." Unggahan itu disertai dengan foto lama Aisyah saat berdiri di panggung bersama beberapa tokoh masyarakat dalam sebuah acara santunan anak yatim. Dalam sekejap, kolom komentar dipenuhi oleh caci maki dan tuduhan. "Oh, ternyata cuma cari panggung. Pantas saja ngotot, mau jadi caleg mungkin." Aisyah membaca semua itu dengan hati yang perih. Ia duduk di ruang tamu, menatap layar ponselnya dengan tangan yang sedikit gemetar. Bimo datang menghampiri dan langsung tahu ada sesuatu yang tidak beres. "Ada apa lagi, Aisyah?"
Aisyah menyerahkan ponselnya. Lihat, Mas. Mereka bilang aku punya kepentingan politik. Aku bahkan tidak mengerti dunia seperti itu. Bimo membaca cepat, lalu menghela napas berat. Begitulah dunia maya, Syah. Kalau mereka tidak bisa menjatuhkanmu lewat fakta, mereka akan menggunakan fitnah. Aisyah memejamkan mata, menahan air mata yang hampir jatuh. Aku hanya ingin membela kebenaran, Mas. Tapi kenapa rasanya malah semakin berat? Karena kebenaran akan selalu diuji, jawab Bimo lembut. Jangan takut. Yang tahu niat di hati kita hanyalah Allah. Namun, badai fitnah itu belum berhenti. 2 hari kemudian, sebuah media online yang tidak jelas kredibilitasnya menulis artikel dengan judul yang lebih tajam, Guru ngaji penantang polisi ternyata pernah terima dana sumbangan tidak jelas. Berita itu hanya mengutip dari sumber anonim, tapi judulnya sudah cukup untuk mengguncang reputasi Aisyah. Murid-murid di madrasah mulai bertanya-tanya. Beberapa wali santri menelepon untuk menanyakan kebenaran kabar itu. Bunda, saya percaya sama Bunda, tapi di grup RT banyak yang membicarakan ini. Katanya dana santunan tahun lalu tidak dilaporkan dengan transparan, tanya salah satu wali santri melalui telepon. Aisyah menarik napas panjang. Semua laporan keuangan selalu kami tempel di papan pengumuman madrasah, Bu. Silakan datang dan lihat kapan saja. Kami tidak pernah menyembunyikan apapun. Setelah menutup telepon, Aisyah termenung. Mas, ini sudah mulai menyerang madrasah juga, katanya pelan. Bimo menatap istrinya dengan tatapan prihatin. Mereka takut pada kebenaran yang kamu suarakan, Syah. Karena kamu telah membuat mereka malu. Sore itu, Aisyah menerima panggilan dari kantor Kementerian Agama Kabupaten untuk memberikan klarifikasi. Ia datang bersama Bimo, mengenakan gamis hitam sederhana dan jilbab abu-abu. Di ruang rapat, 3 pejabat sudah duduk menunggunya. Terima kasih Ibu Aisyah sudah datang, kata salah satunya, Pak Ridwan, dengan suara datar. Kami hanya ingin memastikan bahwa kegiatan madrasah dan santunan yang Ibu kelola tidak terkait dengan pihak-pihak politik tertentu. Ini hanya untuk keperluan administrasi. Aisyah mengangguk sopan. Baik, Pak. Semua kegiatan kami murni untuk sosial dan dakwah. Tidak ada sponsor politik atau dana dari pihak manapun yang mengikat. Semua sumbangan berasal dari jemaah dan warga sekitar yang ikhlas. Pak Ridwan menatapnya lama. Kami tahu, Bu. Tapi posisi Ibu sekarang menjadi sorotan nasional. Banyak pihak yang memperhatikan, jadi kami harus berhati-hati. Saya paham, Pak. Tapi jika kehati-hatian itu berarti saya harus diam terhadap ketidakadilan, saya tidak bisa. Saya sudah berjanji pada diri sendiri, selama saya hidup, saya tidak akan takut untuk bicara yang benar. Ruangan itu hening. Para pejabat di sana saling berpandangan, tampak kagum namun juga canggung. Akhirnya, salah satu dari mereka menutup rapat dengan singkat. Baiklah, Bu. Kami tidak menemukan pelanggaran apapun. Semoga Ibu tetap sabar dalam menghadapi ujian ini. Sepulang dari sana, Aisyah berhenti sebentar di Masjid Agung. Ia duduk di sudut ruang salat perempuan, menatap sajadah di hadapannya, dan menangis dalam diam. Ya Allah, jika ini adalah jalan MU untuk menegakkan kebenaran, maka kuatkanlah aku. Tapi jika ini adalah ujian karena kesombonganku, maka ampunilah aku, doanya lirih. Saat ia bangkit dari sujud, seorang ibu tua datang menghampirinya. Bunda Aisyah, saya hanya mau bilang, jangan takut. Kami semua di kampung ini percaya pada Bunda. Jangan dengarkan omongan orang luar. Aisyah menatap mata ibu itu yang berkaca-kaca.
Terima kasih, Bu. Saya butuh kata-kata itu. Yang jahat itu hanya sedikit, Nak. Yang baik jauh lebih banyak, tapi yang baik seringkali memilih diam. Jadi, teruslah bicara, biar kami yang diam ini punya keberanian. Ucapan tulus itu membuat Aisyah menunduk haru. Dalam hatinya ia tahu, perjuangan ini bukan lagi soal mobil atau oknum polisi. Ini sudah menjadi perjuangan tentang harga diri rakyat kecil yang seringkali dibungkam oleh kekuasaan dan fitnah. Malamnya, Aisyah mendapat panggilan telepon dari seorang produser televisi nasional. Ibu Aisyah, kami ingin mengundang Ibu untuk hadir di program Suara Publik minggu depan. Topiknya tentang keberanian warga melawan penyalahgunaan kekuasaan. Aisyah ragu sejenak. Bimo menatapnya dengan senyum lembut. Pergilah, Syah. Ceritakan apa yang sebenarnya terjadi. Tapi jangan dengan amarah. Tunjukkan ketenanganmu. Itulah kekuatan terbesarmu. Seminggu kemudian, Aisyah tampil di acara itu. Studio televisi penuh dengan penonton. Di hadapannya duduk seorang pembawa acara terkenal dan dua narasumber lain, seorang mantan hakim agung dan seorang dosen hukum tata negara. Bunda Aisyah, tanya pembawa acara, apa yang membuat ibu begitu berani menentang aparat waktu itu? Aisyah menatap lurus ke kamera dengan tenang. Karena jika hukum hanya tajam ke bawah dan tumpul ke atas, lalu siapa yang akan melindungi orang-orang kecil seperti kami? Saya hanya ingin aparat kita bisa sejujur dan sebersih seragam yang mereka kenakan. Suasana studio hening sejenak, lalu terdengar tepuk tangan yang panjang dan riuh dari para penonton. Namun, setelah acara itu tayang, tekanan balik datang lagi. Beberapa akun anonim menuduh Aisyah sengaja mencari simpati untuk membuka donasi pribadi, padahal ia tak pernah meminta uang sepeser pun dari siapapun. Suatu malam, Bimo menemukan istrinya duduk di teras dengan wajah letih. Mas, aku lelah, bisiknya. Rasanya seperti melawan angin. Sekali aku bicara benar, 1000 orang siap mencaci. Bimo duduk di sampingnya. Tapi Aisyah, banyak juga yang diam-diam ikut berubah karena keberanianmu. Lihat anak-anak di madrasah, mereka sekarang lebih berani bertanya, lebih kritis. Kamu sudah menyalakan api kecil di hati mereka. Aisyah tersenyum tipis. Kadang aku takut, Mas. Api itu bisa padam, atau malah membakar diriku sendiri. Kalau api itu berasal dari kebenaran, Syah, dia tidak akan membakar. Dia akan menerangi. Aisyah menatap langit malam. Bulan sabit menggantung di atas pepohonan. Kalau begitu, biarlah aku terus menjadi pelita kecil itu, katanya pelan. Beberapa minggu kemudian, hasil sidang etik akhirnya keluar. 2 oknum polisi tersebut resmi diberhentikan tidak dengan hormat. Surat keputusan dibacakan di hadapan para wartawan. Kompol Santoso menyampaikan pernyataan resmi dengan suara yang lebih mantap. Kami ingin menunjukkan bahwa institusi kepolisian tidak akan mentoleransi pelanggaran apapun. Kami berterima kasih kepada warga yang berani melapor, termasuk Ibu Aisyah. Aisyah menyaksikan berita itu dari rumah. Tidak ada sorak-sorai atau rasa puas di wajahnya. Ia hanya menatap layar televisi dengan tenang, lalu menunduk. Bimo memandang istrinya dan bertanya, "Kenapa diam, Syah? Ini kemenanganmu." Aisyah tersenyum lembut. "Bukan kemenangan, Mas. Ini adalah pelajaran. Untukku, untuk mereka, dan untuk kita semua." Ia berdiri, mengambil sajadahnya, dan berjalan ke musala kecil di belakang rumah. Sebelum memulai salat, ia berbisik pelan, "Ya Allah, jangan biarkan hatiku menjadi sombong karena kemenangan kecil ini. Jadikan aku tetap rendah hati, agar hanya Engkau yang ditinggikan."
Keesokan harinya, Aisyah kembali mengajar di madrasah seperti biasa. Anak-anak menyambutnya dengan gembira. Salah satu murid kecil berlari memeluknya. "Bunda, aku bilang sama ayah, kalau besar nanti aku mau jadi polisi. Tapi polisi yang jujur, seperti yang Bunda bilang." Aisyah tersenyum dan membelai kepala anak itu. "Itu baru cita-cita yang hebat, Nak." Di luar, matahari bersinar lembut. Udara pagi membawa ketenangan yang baru. Walau dunia sempat mengguncangnya dengan fitnah dan tekanan, Aisyah tahu satu hal, ketulusan akan selalu menemukan jalannya sendiri. 2 bulan telah berlalu sejak nama Bunda Aisyah memenuhi layar televisi dan lini masa media sosial. Kini, kehidupan di Natar mulai kembali normal. Madrasahnya kembali ramai oleh tawa riang anak-anak. Warga desa sudah tidak lagi berdebat sengit soal kasus itu di warung kopi, dan Aisyah bisa kembali fokus menulis materi pengajian tanpa gangguan. Namun, di balik ketenangan itu, ada sesuatu yang baru telah tumbuh, rasa hormat yang lebih dalam dari masyarakat. Orang-orang sering datang ke rumahnya, bukan sekadar untuk belajar agama, tapi juga untuk meminta nasihat tentang kejujuran, keberanian, dan kesabaran. Pagi itu, Aisyah duduk di teras madrasah sambil mengoreksi hafalan murid-muridnya. Angin berembus pelan, membawa aroma tanah basah sisa hujan semalam. Bimo datang membawa sepiring singkong goreng hangat. "Syah," katanya sambil tersenyum, "ada tamu." "Polisi." Aisyah berhenti menulis sejenak. "Polisi?" Bimo mengangguk. "Iya, tapi bukan yang dulu. Kapolres yang baru. Katanya mau bertemu langsung denganmu." Beberapa menit kemudian, datanglah HKBP Wibowo, Kapolres yang baru ditugaskan di wilayah itu. Wajahnya ramah, berbeda dari para pejabat yang biasanya terlihat kaku. Ia datang tidak dengan iring-iringan mobil patroli, hanya ditemani satu ajudan dan seorang sopir. "Assalamualaikum, Ibu Aisyah," sapanya sambil mengatupkan kedua tangan di depan dada dengan sopan. "Waalaikumsalam." "Silakan duduk, Pak," jawab Aisyah. Mereka berbicara di ruang tamu yang sederhana. AKBP Wibowo langsung ke inti permasalahan. "Saya tahu apa yang Ibu alami beberapa waktu lalu. Saya sudah membaca semua berkasnya dan menonton wawancara Ibu di televisi. Sebagai seorang polisi, saya malu. Tapi sebagai manusia, saya juga belajar banyak dari Ibu." Aisyah tersenyum kecil. "Saya tidak ingin siapapun merasa malu, Pak. Saya hanya ingin aparat bisa kembali dipercaya oleh rakyat. Itu juga tujuan saya datang ke sini, Bu," balas Wibowo dengan mantap. "Karena kepercayaan adalah fondasi kami. Kalau itu hilang, seragam yang kami kenakan ini hanyalah selembar kain tak berarti." Aisyah menatapnya lama. "Kalau begitu, mulailah dari hal-hal kecil, Pak. Jangan anggap keluhan rakyat sebagai gangguan. Terkadang, mereka hanya butuh untuk didengar." Wibowo mengangguk dalam. "Saya berjanji, Bu. Kami akan membentuk sebuah program baru, namanya Polisi Mendengar. Anggota kami akan turun langsung ke masyarakat. Ibu boleh ikut memberi masukan jika berkenan." Aisyah tampak terkejut, tapi wajahnya memancarkan kebahagiaan. "Kalau niatnya baik, saya akan bantu dengan semampu saya." Beberapa minggu kemudian, program itu resmi berjalan. Polisi mulai berkeliling ke desa-desa kecil, mendengarkan keluhan warga tanpa seragam lengkap, tanpa formalitas yang kaku. Mereka duduk di pos ronda, di warung kopi, bahkan di halaman madrasah Aisyah. Aisyah ikut membantu menghubungkan warga yang malu atau takut untuk menyampaikan keluhan. Ia tidak lagi dianggap sebagai musuh polisi, melainkan jembatan antara masyarakat dan aparat.
Suatu sore setelah pertemuan komunitas, AKBP Wibowo berkata, "Ibu tahu, saya baru sadar, banyak polisi di lapangan yang kehilangan arah karena tidak pernah benar-benar dekat dengan rakyat yang mereka layani. Tapi setelah program ini berjalan, banyak dari mereka yang berubah. Semua ini berawal dari keberanian ibu waktu itu." Aisyah menunduk. "Saya tidak melakukan apa-apa, Pak. Saya hanya berkata jujur." "Tapi kejujuran itulah yang menyalakan lampu di tengah kegelapan, Bu," jawab Wibowo. Namun, tidak semua orang langsung menerima perubahan ini. Ada sebagian kecil yang masih mencibir, menganggap Aisyah terlalu ikut campur urusan aparat. Tapi kali ini, Aisyah tidak lagi terganggu. Ia sudah belajar bahwa tidak semua mata akan melihat dengan jernih, dan itu tidak apa-apa. Malam itu, setelah selesai mengajar pengajian, Aisyah duduk di beranda. Langit gelap tanpa bintang, hanya bulan sabit yang menggantung malu-malu. Bimo datang membawa 2 cangkir teh melati. "Syah," katanya pelan, "aku bangga sekali padamu." Aisyah tersenyum. "Bangga kenapa, Mas?" "Karena kamu tetap menjadi dirimu sendiri. Saat semua orang marah, kamu tetap tenang. Saat diserang fitnah, kamu tetap sabar. Dan sekarang, orang-orang mulai berubah karena keteguhanmu." Aisyah menatap langit. "Aku hanya ingin anak-anak di madrasah ini nanti bisa hidup di negeri yang lebih jujur. Kalau ada sedikit saja perubahan ke arah sana, itu sudah lebih dari cukup bagiku." Beberapa hari kemudian, Aisyah menerima surat undangan resmi dari Polda. Ia diminta menjadi pembicara tamu dalam seminar tentang etika dan integritas aparat negara. Ia sempat ragu. "Aku ini hanya guru ngaji, Mas. Apa pantas aku bicara di hadapan puluhan polisi dan pejabat?" Tapi Bimo berkata dengan lembut, "Mereka justru butuh mendengar suara dari orang biasa, suara dari hati yang jujur." Dan akhirnya, Aisyah berangkat. Di gedung besar itu, puluhan polisi duduk menyimak. Sebagian bahkan mengenali namanya dari berita dulu. Tapi kali ini, mereka tidak memandang dengan curiga, melainkan dengan rasa hormat. Aisyah berdiri di depan mimbar, memegang mikrofon dengan tangan yang sedikit gemetar tapi dengan senyum yang tenang. "Saya tidak datang untuk menggurui," katanya. "Saya hanya ingin mengingatkan, setiap kali Bapak dan Ibu mengenakan seragam itu, jangan pernah lupa bahwa ada harapan jutaan rakyat yang dititipkan di pundak Anda. Jangan biarkan satu kesalahan kecil membuat rakyat kehilangan kepercayaan. Karena sekali kepercayaan itu hilang, akan sangat sulit untuk membangunnya kembali." Ruangan itu hening, lalu tepuk tangan bergema, panjang dan tulus. Beberapa polisi bahkan menunduk haru. Selesai acara, AKBP Wibowo menghampirinya. "Saya yakin, Ibu tidak hanya mengubah pandangan masyarakat tentang polisi, tapi juga mengubah pandangan polisi tentang masyarakat." Aisyah tersenyum. "Kalau begitu, perjuangan saya tidak sia-sia." Beberapa bulan kemudian, kehidupan kembali damai. Program Polisi Mendengar terus berjalan. Di madrasah, Aisyah kembali sibuk mengajar anak-anak membaca Al-Quran. Terkadang, beberapa polisi datang untuk membantu acara santunan atau kerja bakti tanpa seragam. Hanya dengan kaos oblong dan senyum tulus. Suatu sore, saat matahari mulai condong ke barat, 2 polisi muda datang ke madrasah. Mereka membawa beberapa karung beras dan perlengkapan sekolah. "Ini untuk anak-anak, Bunda," kata salah satunya dengan malu-malu. Aisyah menatap mereka dengan senyum hangat. "Terima kasih, Nak. Kalian tidak datang sebagai polisi, tapi sebagai saudara." Salah satu dari mereka berkata lirih, "Kami dulu malu, Bu. Tapi sekarang kami bangga bisa menjadi bagian dari perubahan ini."
Aisyah hanya menepuk bahu mereka pelan. Jangan bangga pada saya. Banggalah karena kalian telah memilih jalan yang benar. Malamnya, Aisyah dan Bimo duduk di halaman belakang rumah. Angin malam yang lembut berembus, membawa aroma bunga melati. Mas, kata Aisyah pelan, kadang aku masih takut kalau kejadian dulu terulang lagi. Tapi sekarang aku tahu, selama masih ada orang-orang jujur di dunia ini, kegelapan tidak akan pernah menang. Bimo mengangguk pelan. Benar, Syah. Dan mungkin Allah memilihmu waktu itu agar semua ini bisa berubah. Aisyah menatap langit. Bulan malam itu bulat penuh. Cahayanya jatuh lembut ke tanah, menyinari halaman kecil mereka. Kalau begitu, katanya lirih, biarlah semua ini menjadi pelajaran. Bahwa amarah bisa menghancurkan, tapi kejujuran dan kesabaran bisa menumbuhkan. Ia menutup matanya sejenak, lalu berbisik pelan, terima kasih, ya Allah. Engkau tidak memberiku kemenangan yang besar, tapi Engkau memberiku kedamaian hati. Beberapa tahun kemudian, kisah Bunda Aisyah dijadikan contoh dalam materi pelatihan etika di kepolisian. Anak-anak madrasah yang dulu ia ajar, kini banyak yang telah menjadi guru, pengacara, bahkan 2 di antaranya menjadi polisi yang dikenal jujur di daerahnya. Masyarakat mengenangnya bukan sebagai korban, tapi sebagai perempuan yang berani berdiri untuk kebenaran tanpa kehilangan adab dan kasih sayang. Dan setiap kali ada yang bertanya padanya, Bunda, apa rahasianya menghadapi ketidakadilan dengan begitu tenang? Ia hanya tersenyum dan menjawab, karena saya percaya, orang yang sabar bukan berarti ia lemah.